Larangan dari Nabi untuk menyemir rambut meskipun dia masih muda atau sudah tua. Kalau sudah beruban putih, jangan sekali-kali disemir dengan warna hitam. Kenapa? Karena ini ada larangan dari Nabi yang dijelaskan dari Zubair bin Awam. Ini pernah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi SAW? Ghairu syaib, ya, rubahlah rambutmu yang berwarna putih. Wala tasabbu bil yahud, tapi ingat, jangan menyerupai seperti orang-orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini sudah beruban, ya. Mungkin masa waktunya itu sudah mulai sebentar lagi. Artinya menjemput kematian. Nah, kalau saya bilang, ya, uban, ya, ini jangan dicabut, Pak, ya. Nah, insya Allah uban ini bermanfaat. Nah, oh gitu ya? Iya, karena uban ini insya Allah bisa menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Maka ketika obrolan masalah uban ini, ya, karena rambut saya sudah beruban, mungkin bapak-bapak ini yang sudah beruban, sama kita partner lah ya kalau yang sudah beruban ini. Kecuali yang belum, ya, ini masih kita anggap muda. Yang sudah beruban, tumbuh uban, mungkin ibu-ibunya juga yang sudah banyak ubannya, tidak usah khawatir, tenang saja. Kenapa? Karena kalau kita merujuk kembali kepada apa yang telah dijanjikan oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa rambut yang beruban ini memiliki 4 keutamaan. 4 keutamaan. Dados tiang-tiang sing sampun beruban ini insya Allah mudah-mudahan, ya, alhamdulillah niki pikantuk 4 perkara keutamaan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan 4 itu? Maka dijelaskan dari hadis yang pertama, hadis riwayat Abu Daud dari Amr bin Su'aib. Dia berkata dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tantasifu syaib, la tantasifu syaib. Jangan sekali-kali kalian mencabut rambut yang sudah beruban. Kenapa? Ma min muslimin yushibu syaibatan fil Islam. Tidak ada orang muslim yang dia itu tumbuh di rambutnya itu uban, ya, tumbuh uban, apa? Kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Maka setiap rambut yang berubah menjadi putih itu akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Itu pertama. Jadi keutamaan orang yang sudah berambutnya itu sudah putih, ya, kados kula seperti saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ini, kalau sudah beruban, itu keutamaan yang pertama itu akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Rambut kita ini mengeluarkan cahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, dijelaskan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat dari Ibnu Hibban, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Arnud, ya. Bahwasanya Nabi SAW menjelaskan la tantisifu syaib, jangan sekali-kali kalian mencabut uban kalian. Kenapa? Fa innahu nurun yaumal qiyamah, karena uban itu akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Bukan hanya itu saja, waman yushibu rajulun syaibatan fil Islam kutibalahu hasanah. Siapapun orang nanti kalau dia ini beruban, maka akan mendapatkan keutamaan yang pertama di hari kiamat, rambutnya yang beruban berubah menjadi cahaya. Yang kedua, kata Nabi, akan bisa mendapatkan pahala setiap satu rambut. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hatta anhu biha khati'atan, akan bisa menebus kesalahan dia. Yang keempat, kata Nabi, ghufira lahu biha darajatan, maka akan diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. 4, ya. Jadi kalau orang itu sudah beruban ini mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama, menjadi cahaya. Yang kedua,
akan bisa menjadi kebaikan bagi setiap rambutnya, bisa menghapus dosa-dosanya dan bisa mengangkat derajatnya. Itu kata Nabi ya, dalam hadis Imam Ibnu Hibban, hadis ini derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Aranud, ya. Kalau yang pertama tadi Abu Daud disahkan oleh Syekh Albani. Yang ketiga, para jamaah Bapak Ibu, bagi siapapun kalau orang itu sudah merasa beruban, ini kan tandanya sudah mulai tua. Dimaklumi saja, nggak usah kita ini malu kalau sudah rambut beruban. Ustadz, saya ini beruban tapi wajah kelihatan muda, atau mungkin anak muda yang beruban. Kira-kira bagaimana untuk mensikapi supaya rambut itu kelihatan mungkin tidak seperti orang tua berubah menjadi putih? Boleh saja disemir, silakan dirubah warnanya. Tapi ingat, boleh menyemir rambut, merubah warna rambut itu, yang penting tidak warna hitam. Jelas Bapak Ibu? Jangan sekali-kali mengecat, menyemir rambut dengan warna hitam. Maka hari ini dijelaskan di dalam hadis rawahu Imam Muslim. Hadis Imam Muslim ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ini pernah bercerita. Ketika tatkala penaklukan kota Mekah ditaklukkan, Fathul Mekah. Saat itu Abu Qufahah ya. Abu Qufahah ini adalah bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang saat itu dia ikut masuk Islam. Ketika ayah handanya Abu Bakar As-Siddiq ini menghadap Nabi dalam kondisi rambutnya betul-betul putih semuanya seperti kapas. Dijelaskan putih seperti kapas. Maka saat itu Nabi mengatakan kepada Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghairu hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Nabi menganjurkan, memerintahkan kepada Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, wahai bapak, rubahlah warna rambutmu ini dengan sesuatu apapun yang kamu sukai warnanya, tapi wajtanibus sawad, tapi jauhilah warna yang hitam. Warna yang hitam. Nah, ini satu larangan dari Nabi untuk menyemir rambut meskipun dia masih muda atau sudah tua. Kalau sudah beruban putih, jangan sekali-kali disemir dengan warna hitam. Kenapa? Karena ini ada larangan dari Nabi yang dijelaskan dari Zubair bin Awam. Ini pernah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ghairu syaib, ya, rubahlah rambutmu yang berwarna putih. Wala tasabbu bil yahud, tapi ingat, jangan menyerupai seperti orang-orang Yahudi. Jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Sebagian mereka ada yang mengecat, menyemir rambutnya dengan warna hitam kalau sudah tua. Yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang itu sudah beruban putih rambutnya, ya, kenapa dilarang untuk menyemir warna hitam? Bisa menyerupai kebiasaan tingkah lakunya orang-orang kafir Yahudi, atau juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah mencium baunya surga nanti pada hari kiamat. Makanya Nabi menjelaskan dalam hadis ini derajatnya sahih, yang dimana dijelaskan dalam hadis ini, yakunu qaumun ya yasdobuna fi akhiriz zaman bisawat, bahwasanya akan muncul nanti di akhir zaman yang dimana kebiasaan kebanyakan orang-orang yang mereka menyemir rambut mereka ketika sudah mulai beruban dengan warna hitam, seperti warna tembolok burung merpati yang ada di dadanya. Maka kata Nabi, la yarihuna raihatal jannah, mereka yang suka menyemir rambutnya dengan warna hitam, maka mereka tidak akan mencium baunya surga nanti pada hari kiamat. Jelas Bapak Ibu? Hadis Imam Tirmizi.
Yang keempat, ya, terkait dengan mewarnai rambut yang sudah beruban ini dengan warna hitam, maka ini akan muncul, kata para ulama, bukan hadis Nabi. Para ulama menjelaskan, satu, akan ada bentuk tadlis, kata Syekh Shalih Utsaimin. Contohnya ketika orang tua, sudah tua umurnya tapi dia belum menikah, atau dia sudah menikah jadi misalkan apa namanya, kalau sudah cerai itu kan jadi apa? Duda. Saya tidak berani menyebutkan ya. Duda ya, dia mau menikah lagi. Dia menikah lagi karena istrinya meninggal atau cerai. Dia menikah lagi. Lah, ini biasanya kebanyakan orang-orang tua yang mungkin mau menikah atau mungkin dia itu menikah di saat sudah umur, sudah tua, maka untuk mengelabuinya karena rambutnya sudah putih disemir hitam. Maka Syekh Sulaiman mengatakan hadza tadlis, ini adalah bentuk penipuan. Jadi dia menipu kepada calon mempelai wanitanya. Satu. Yang kedua, bisa ada timbul al-kibru atau istikbar, kesombongan. Karena orang kalau menyemir rambut dengan hitam ini, maka tingkah lakunya akan beda dengan yang sudah rambutnya putih. Betul. Dari bicaranya, dari jalannya, dari perilakunya, ucapannya, dan yang lainnya. Kenapa? Nanti ada unsur kesombongan. Anak masih muda, padahal rambutnya sudah putih semua. Tapi karena dicat, disemir hitam, nggak kelihatan muda. Jadi klimis. Ada sifat sombong. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam, ya, secara tidak langsung ini adalah tasabuh, mengikuti kebiasaan model gaya orang-orang non-muslim alias kafir. Jadi pada zaman raja-raja Romawi, Persia, ini orang-orang atas, orang-orang pejabat, ya pejabat ini ya, atau menteri-menteri atau para raja-raja, para pemimpin-pemimpin, orang-orang Eropa dulu itu kalau sudah tua, mereka meminta kepada pelayan-pelayan untuk merubah rambut mereka yang putih berubah menjadi hitam, sehingga mereka tetap parlente dan tetap maco. Kalau bahasa itu tetap gagah sebagai pemimpin. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu kebiasaan orang-orang kafir Romawi dan Persia, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi. Kalau Persia itu Majusi, penyembah dewa. Kalau Romawi ini adalah kebiasaan dari orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Ta'ala, itu obrolan saya ketika cukur itu mengarah kepada situ, ya. Artinya ini penjelasan yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai orang muslim, maka tentunya kita mengikuti Nabi kita yang mulia. Maka seandainya kita mau merubah rambut kita, silahkan. Warna merah, warna kuning, warna hijau, atau yang lainnya silahkan. Imam Nawawi mengatakan boleh menyemir, ngecat rambutnya dengan warna selain hitam itu boleh, ya, sebagaimana kesepakatan para ulama. Maka kalau itu mau dilakukan silahkan dengan menyemir atau merubah rambutnya dengan warna apapun, yang penting selain hitam. Apalagi kalau pakai pacar atau pakai inai atau yang lainnya sejenis, ya, dari tumbuhan-tumbuhan Arab itu insya Allah lebih sehat bagi rambutnya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dari apa yang kita sampaikan ini kita termasuk meneladani kebiasaan Nabi, bukan yang lain, tapi mengikuti kebiasaan Nabi. Dan kalau kita sebagai orang mukmin yang taat, tentunya kita akan berusaha untuk menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang haram atau yang dilarang oleh Nabi kita ataupun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa